Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fadila di video analisis kompleks tentang integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang integral fungsi elementer. Yang mana dalam fungsi kompleks ada beberapa fungsi elementer, yaitu ada fungsi aljabar, fungsi rasional, fungsi trigonometri dan inversnya, dan fungsi eksponen dan logaritma, kemudian fungsi parabola dan inversnya. Nah, berdasarkan integral pada fungsi real, maka dapat ditentukan integral dari fungsi kompleks tersebut. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu integral dari z pangkat n dz sama dengan z pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1, yang mana n-nya ini tidak sama dengan min 1. Nah, yang kedua yaitu integral dz per z sama dengan ln z. Yang ketiga ada integral e pangkat z dz sama dengan e pangkat z. Nah, yang keempat yaitu integral a pangkat z sama dengan a pangkat z per ln a. Yang kelima yaitu integral sin z dz sama dengan min cos z. Nah, yang keenam dia ada integral cos z dz sama dengan sin z. Yang ketujuh yaitu integral tangen z dz sama dengan ln secant z sama dengan min ln cos z. Yang kedelapan yaitu integral cos z dz sama dengan min ln z sama dengan ln sin z. Nah, yang kesembilan yaitu integral secant z dz sama dengan ln secant z ditambah tangen z sama dengan ln tangen z per 2 ditambah pi per 4. Nah, yang ke-10 yaitu integral cosecant z dz sama dengan ln cosecant z dikurang kotangen z sama dengan ln tan pi per 2. Nah, di sini yang saya tulis hanya 10, masih banyak lagi bentuk dari integral dari fungsi kompleks ini. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang integral garis, yang mana misalkan kurva mulus C, di mana C ini adalah bilangan kompleks, yaitu x ditambah y, disajikan dengan x sama dengan gt, y sama dengan ht, yang mana t ini lebih besar dari a, lebih kecil dari b. Nah, kemudian untuk gt ditambah ht kontinu di t lebih besar dari a, kecil dari b. Nah, untuk g aksen t dan h aksen t kontinu di t lebih besar dari a, kecil dari b. Nah, untuk kurva C mempunyai arah dari titik awal a, g, a, h, a, di mana ke titik akhir b, yang mana titiknya itu g, b, sampai hb, dan bx, y suatu fungsi yang terdefinisi di C. Nah, bentuk integralnya yaitu integral dari C yaitu px sampai y dx ditambah q x sampai y dy. Nah, untuk permisalan yang kedua yaitu misalkan C suatu kurva pada bidang mulus yang dibentuk secara parameter oleh x sama dengan xt dan y sama dengan gt, yang mana t ini lebih besar dari a, kecil dari b. Maka bentuk integralnya yaitu integral C dari p x y ds sama dengan integral a sampai b f x t yt akar dari x aksen t kuadrat ditambah y aksen t kuadrat dt. Nah, kemudian kita memasuki sifat-sifat integral garis.
Yang mana yang pertama, jika Px, Y continue di C, maka integral C Px y dx dan integral C Px y dy ada, dan yang pertama itu integral C Px y dx sama dengan integral A sampai B, yang mana P gt ht dikali G aksen T dt. Nah, yang kedua itu integral C Px y dy yaitu integral A sampai B, mana P yaitu gt sampai ht kali G aksen T dt. Nah, yang kedua yaitu jika integral A sampai B Px, y dx, maka minnya itu dia dari integral B sampai ke integral A, mana Px, y dx. Nah, kalau dia min, maka dia kebalikannya, yaitu integral B sampai dengan A. Nah, jika Px y dan Qx y continue di C, maka integral C-nya yaitu Px y dx ditambah integral C Qx y dx, maka bisa kita jadikan satu, integralnya kita keluarkan, integral C kemudian kita kalikan dengan Px y dx ditambah Qx y dx. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh, yaitu hitunglah integral dari integral C konjugat Z dz dari Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4 ditambah 2i sepanjang kurva C yang diberikan oleh Z sama dengan T kuadrat dikurang IT. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama kita tulis dulu, yaitu Z sama dengan T kuadrat ditambah IT, maka turunannya atau dz-nya yaitu 2T ditambah I dt. Kemudian kita menentukan titiknya, yaitu tadi titik Z-nya sama dengan 0, maka titiknya 0,0. Kemudian untuk titik yang kedua itu Z 4 ditambah 2i, maka titiknya itu 4 dan 2. Nah, kemudian dari titik ini kita dapatlah nilai T-nya yaitu T0 dan T2. Nah, maka di sini integral 0 sampai 2 ini didapat dari mana? Didapat dari nilai T-nya. T-nya ini berarti untuk integral 0 sampai 2. Kemudian, ini mengapa dapat T kuadrat dikurang IT? Ini adalah konjugat Z dari 2T kuadrat ditambah IT, maka konjugatnya adalah T kuadrat dikurang IT. Kemudian dikali dengan dz-nya ini adalah ini yang kita cari, yang turunan yang kita dapat. Nah, masukkan ke nilai ininya, dz-nya 2T tambah I dt, maka integral 0 sampai 2 yaitu ini kita kalikan ke dalam. Nah, kita kalikan ke dalam, maka dapatlah 2T pangkat 3, kemudian IT pangkat 2, kemudian min IT dikali 2T, maka dapatnya min 2IT pangkat 2, kemudian kalikan ini maka I pangkat 2T dt. Nah, maka dapatlah hasilnya yaitu ini, jika kita kurangkan maka hasilnya adalah min IT pangkat 2. Kemudian kita kelompokkan yang bagian real dan bagian imajinernya. Ini bagian realnya dan ini bagian imajinernya. Kemudian kita juga seperti biasa kita masukkan nilai, kita ganti nilai ini dengan 0, kemudian kita ganti dengan 2, maka dapatnya adalah 10 min 8/3i. Nah, nanti teman-teman bisa mengeceknya kembali. Oke, sekian video kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.